Pemirsa, satu tersangka ditetapkan atas tewasnya putri PJ Gubernur Papua Pegunungan di Kota Semarang, sementara 9 saksi diperiksa dalam kasus ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Reda Pulpi dari Kota Semarang. Selamat sore, Pulpi. Setelah ditetapkan satu tersangka, lalu apalagi yang masih digali oleh polisi dari 9 saksi ini? Ya Vera, kasus ini masih dalam penyidikan Polrestabes Semarang. Salah satunya adalah untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya ABK. ABK ini diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, kemudian mati lemas dan juga ada dugaan keracunan. Nah, untuk dugaan keracunan ini saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polrestabes Semarang. Apakah memang benar ada keracunan yang diderita oleh ABK hingga akhirnya ABK meninggal dunia. Selain itu juga akan ditentukan apa yang membuat ABK ini meninggal. Karena jika kita lihat dari sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau di kos-kosan di daerah Pawiatan Luhur Kota Semarang, ini ditemukan adanya minuman keras, kemudian ada susu bermerek dan juga ada air kelapa yang diberikan oleh tersangka kepada korban setelah minum minuman keras yang mengaku mual, kemudian sempat kejang-kejang hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth. Di sini ketika membawa ke Rumah Sakit Elizabeth, ini tersangka dibantu oleh teman-teman lainnya yang merupakan tetangga kos-kosannya. Total ada 9 saksi yang diperiksa untuk mengetahui alur dari kejadian tersebut. Kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth, tersangka ini menghubungi keluarga korban, kemudian meninggalkan korban untuk kembali ke kos-kosannya. Selain itu, ini juga masih dalam proses pendalaman pihak kepolisian adalah mengenai dugaan kekerasan seksual. Karena dari penuturan tersangka bahwa dirinya memang sempat melakukan hubungan badan dengan korban tapi tanpa paksaan. Sementara jika dilihat dari hasil otopsi dan juga forensik awal, ditemukan sejumlah luka lecet, baik di tubuh maupun ada 3 titik lecet lainnya di alat kelamin korban, yang ini membuat pihak kepolisian mengindikasikan bahwa adanya kekerasan seksual. Sementara itu tersangka dan korban ini memang baru saja berkenalan pada awal Mei lalu, pada tanggal 3 Mei tepatnya di sosial media. Kemudian pada tanggal 18 Mei mereka bertemu di mana tersangka menjemput korban di rumahnya di daerah Lamongan Indah, kemudian dibawa ke kos-kosan yang ada di daerah Pawiatan Luhur Kota Semarang. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolrestabes Semarang. Lebih 2 minggu di kontraknya disewanya senilai 600.000. Nah, ini juga jadi tanda tanya bagi penyidik dan masih dalam pendalaman apakah memang kos ini sengaja disiapkan untuk korban, karena kalau kami menarik timeline perkenalan mereka itu diawali tanggal 3 Mei. Peristiwanya tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Nah, kos-kosannya sendiri baru ditempati 2 minggu. Ketika dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, tersangka ini mengaku bahwa tersangka tidak mengetahui bahwa korban ini merupakan anak dari PJ Gubernur Papua Pegunungan, hingga akhirnya mereka berkenalan di sosial media dan bertemu pada tanggal 18 Mei 2023 yang lalu. Vera. Ya, Pulpi, sampai dengan sejauh ini kasus ini masih dalam proses penyidikan. Apakah masih ada hal yang mengganjal dan terus didalami oleh pihak kepolisian? Iya, dalam kasus ini pihak kepolisian mengaku masih ada beberapa hal yang mengganjal. Salah satunya adalah mengenai kos-kosan. Dikarenakan tersangka ini sebenarnya merupakan orang Semarang di mana memiliki rumah di daerah Penggaron, tetapi menyewa kos-kosan di daerah Pawiatan Luhur. Ini jaraknya cukup jauh. Kemudian selain itu tempat kuliah atau kampus dari tersangka ini pun letaknya berjauhan, tidak berada di dekat rumah maupun di dekat kos-kosan tersebut. Tentu ini menimbulkan tanda tanya bagi pihak kepolisian. Ditambah lagi ketika tersangka menyebutkan bahwa dia baru saja 2 minggu menyewa kos-kosan tersebut. Ini kalau kita lihat timelinenya, ini hampir sama dengan ketika dia berkenalan dengan korban sekitar 2 minggu pada awal Mei 2023 ini. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, apakah kos-kosan tersebut memang sengaja disewa untuk mengajak korban berduaan dengannya di kamar kos-kosan tersebut atau tidak. Ini yang masih nanti akan didalami oleh pihak kepolisian mengenai sebenarnya apa
alasan dari tersangka menyewa kos-kosan tersebut padahal letaknya jauh dari rumah maupun dari kampus tempat dia bersekolah. Selain itu juga masih meneliti lebih lanjut mengenai penyebab pasti kematian dari ABK karena hingga saat ini masih berupa dugaan saja. Kami masih menunggu informasi resmi, kurang lebih sekitar 2 minggu nanti akan keluar hasilnya apakah memang benar ada indikasi keracunan, dan jika pun ada indikasi keracunan ini disebabkan oleh zat apa. Selain itu pihak kepolisian juga masih mendalami mengenai kasus kekerasan seksual dari tersangka terhadap korban karena ditemukan sejumlah lecet meskipun tersangka sendiri mengaku bahwa tidak ada paksaan ketika melakukan hubungan tersebut. Vera. Baik, terima kasih Reda Pulpi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.